Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Suartini, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 4, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video ini, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang etika Islam dalam penerapan ilmu. A. Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam. Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam, menurut Langgulung, pendidikan Islam tercakup dalam 6 pengertian, yaitu at-tarbiyah, ad-din, pendidikan keagamaan, at-ta'lim fil islami, pengajian keislaman, at-tarbiyah al-muslimin, pendidikan orang-orang Islam, at-tarbiyah fil Islam, pendidikan dalam Islam, at-tarbiyah inda muslimin, pendidikan di kalangan orang-orang Islam, dan at-tarbiyah al-islamiyah, pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan dalam perspektif Islam. Pengertian pendidikan adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. Agar mencapai kedewasaan, pendidikan Islam ialah individu yang melaksanakan tindakan mendidik secara islami dan simulasi pendidikan Islam untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan pendidikan Islam ialah individu yang melaksanakan tindakan pendidik secara islami dalam situasi pendidikan Islam untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi menurut Islam, pendidikan haruslah menjadi seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah. Yang dimaksud menghambakan diri ialah beribadah kepada Allah. Menurut Prof. Dr. Muhammad Atiyah Al-Arabsi, pendidikan itu ada 3 macam. Yang pertama, pendidikan kutab. Pendidikan ini ialah yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di kutab. Sebagian di antara mereka hanya berpengetahuan sekedar pandai membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran sementara. Yang kedua, pendidikan umum. Ialah pendidikan pada umumnya yang mengajarkan di lembaga-lembaga pendidikan dan mengelola atau melaksanakan pendidikan Islam secara formal seperti madrasah, pondok pesantren, ataupun informal seperti di dalam keluarga. Yang ketiga, pendidikan khusus adalah pendidikan yang privat yang diberikan secara khusus kepada satu orang atau lebih dari seorang anak, pembesar kerajaan, penjabat, dan lainnya. Yang kedua, definisi ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Islam adalah nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia. Ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis serta sebagai akal. Penggunaan dasarnya haruslah berurutan Al-Quran lebih dahulu. Bila tidak ada atau tidak jelas dalam Al-Quran, maka harus dicari dalam hadis. Bila tidak ada atau tidak jelas di dalam hadis, barulah digunakan akal pemikiran. Tetapi temuan akal tidak boleh bertentangan dengan jiwa Al-Quran dan hadis. B. Penerapan ilmu berbasis sunatullah dan qadarullah. Pengertian sunatullah, kata sunatullah dari segi bahasa sendiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnah antara lain berarti kebiasaan. Sunatullah adalah kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Adapun pengertian lain, sunatullah merupakan hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul. Undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang bermaksud di dalam Al-Quran, hukum kejadian alam yang berjalan tetap dan otomatis. Ilmu berdasarkan sunatullah. Segala bentuk ilmu, pengetahuan, beserta segala teori dan rumus di dalamnya
yang dikenal dengan dicapai oleh manusia secara amat objektif, sesuai dengan fakta kenyataan kebenaran secara apa adanya tanpa ditambah dan dikurang. Pada dasarnya hanya semata hasil dari pengungkapan atas sebagian amat sangat sedikit dari ilmu pengetahuannya, terutama sunatullah. Bahkan nantinya segala bentuk ilmu pengetahuan yang belum dikenal juga hanya hasil dari usaha pengungkap atau memformulaskan sunatullah yang justru telah ditentukan atau ditetapkannya sebelum awal pencipta alam. Sementara ini, pengertian qadarullah, takdir qadar adalah perkara yang telah diketahui dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dituliskan oleh Al-Quran, pena dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Ilmu berdasarkan qadarullah. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia beriman kepada qadar dan buruknya dari Allah, hingga yakin bahwa apa yang menimpanya tidak akan luput darinya, serta apa yang luput dirinya tidak akan menimpanya. C. Ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam menepati kedudukan tinggi di mana Al-Quran memandang orang yang beriman dan berilmu pengetahuan kepada posisi yang tinggi dan mulia, dan juga ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi yang memuat anjuran dan dengan untuk menurut ilmu. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha Pengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 58. Rasulullah SAW pun memerintahkan para orang tua agar mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Didiklah anak-anakmu karena mereka itu diciptakan buat menghadapi zaman yang sama sekali lain dari zaman kini. Al-Hadis dan Nabi SAW menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Sesungguhnya Allah mencintai para menuntut ilmu. Hadis Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menguraikan bagaimana kedudukan diri setiap umat manusia yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi yang dibarengi dengan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW pun memerintahkan para orang tua agar mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Didiklah anak-anakmu karena mereka itu diciptakan buat menghadapi zaman yang sama sekali lain dari zaman kini. Al-Hadis dan Nabi SAW menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Sesungguhnya Allah mencintai para menuntut ilmu. Hadis Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menguraikan bagaimana kedudukan diri setiap umat manusia yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi yang dibarengi dengan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulan, ilmu yang benar menuntut syariat Islam adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam semesta ini, dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk menuntut ilmu dan dihukumi wajib, karena sesungguhnya ilmu merupakan syariat utama diterimanya suatu amalan. Ilmu pada dasarnya memiliki banyak keutamaan. 3 di antaranya adalah ilmu dapat mengangkat derajat pemiliknya seorang mukmin di atas hamba lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan bagi orang yang berilmu yang menuju surga. Seluruh makhluk akan meminta apapun bagi para penuntut ilmu.
Sekian yang saya dapat paparkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.